Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, adalah seorang wali agung yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurashi. Beliau mengatakan, "Ketika aku menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika aku menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asyadzili. Karena keduanya memiliki derajat yang sama dan rahasia Allah di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan." Syekh Abul Hasan Asyadzili lahir di Umaroh, Maroko 1197, wafat di Humaisarah, Mesir 1258. Beliau adalah pendiri tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat terkemuka di dunia. Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Asyadzili sepakat bahwa dia lahir di negeri Maghrib pada tahun 593 Hijriah, di sebuah desa yang bernama Umaroh dekat kota Sabtah. Dia tumbuh di desa ini, dia menghafal Al-Quranul Karim dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian dia pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syadhilah. Oleh karena itu, dia dinisbatkan kepada desa tersebut meskipun dia tidak berasal dari sana. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Qomus, ada juga yang mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada desa tersebut karena dia tekun beribadah di sana. Imam Asyadzili berciri-ciri kulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih serta perkataannya baik. Dia tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Dia selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Dia tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertambalan sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi. Bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Dia menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Dia selalu menasihatkan untuk bersikap moderat. Sejak kecil, beliau biasa dipanggil dengan nama Ali. Sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah, dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapatkan tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis, yang sekarang ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara, yang semata-mata hanya untuk tujuan thalabul ilmi di samping untuk menggapai cita-cita luhur beliau menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah pada tahun 599 Hijriah, di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri beliau, yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin, dan sekaligus diangkat sebagai wali agung dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam tersebut, beliau segera menghadap Syekh Abi Sa'id Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama besar di Tunisia pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi, pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Sa'id, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Sa'id Al-Baji sudah terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan beliau, sejak keberangkatannya dari rumah sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu.
Sejak saat itu beliau tinggal bersama Syekh Abi Sa'id sampai beberapa tahun guna menimba beberapa cabang ilmu agama. Dari Syekh Abi Sa'id beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abi Sa'id menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah sampai beberapa kali. Namun, setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan thariqah sekaligus pembimbing atau mursyidnya dari seorang wali kutub yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniyah beliau menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tekad yang kuat beliau memberanikan diri untuk berpamitan sekaligus memohon doa restu kepada sang guru. Beliau meminta restu kepada gurunya yakni Syekh Abi Sa'id Al-Baji untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai wali kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat perhimpunan para ulama dan para solihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Allah disamarkan atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abi Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abi Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Dikala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama minasyiddiqin sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Ghaus. Akhirnya beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah thariqah Rifaiyah, yaitu Syekh As-Shalih Abul Fatah Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Syekh Abul Fatah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pembantu perjalanan rohani beliau menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abul Fatah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutbuz zaman dan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, yakni Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Beliau pada saat ini sedang berada di tempat kholwat di sebuah gua di puncak gunung. Temuilah yang engkau cari di sana. Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abul Fatah Al-Wasiti, beliau segera memohon diri sekaligus minta doa restu agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutbu yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Ghomarah, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang di manakah tinggalnya sang kutub.
Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari, didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abdul Fattah tiada lain adalah Sayyidi Syekh As-Shalih Al-Qutub Al-Ghaus Asy-Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Mashishi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatoh. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya, dan memang benar adanya di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan serta untuk mengagungkan sang wali kutub sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadhu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana, bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolehan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Beliau dengan agak sedikit terkejut serta-merta menjawab salam orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim." Dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Asy-Syaikh Al-Qutub Al-Ghaus Sayyid Abu Muhammad Abdus Salam bin Mashishi Al-Hasani radhiyallahu anhu, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkatalah Syekh Abdus Salam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepadaku segala hal ikhwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, beliau tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali meregu ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang Asy-Syaikh berikan kepada beliau. Pada suatu hari dikatakan oleh Asy-Syaikh kepada beliau, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan thaharah, mensucikan diri dari syirik.
maka setiap engkau berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Masyisi kepada beliau, pertajamlah penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya. Di lain waktu, guru beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan, semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4, yakni kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardunya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa yang tidak berarti, dan warok atau menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Asy-Syaikh juga pernah berpesan kepada beliau, wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya, serta jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah. Asy-Syaikh Abdus Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdus Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah. Di samping derajat kesolehan dan kewaliannya, serta kekeramatan Syekh Abul Hasan. Tetapi dari semua yang beliau terima dari Syekh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari ialah diterimanya ijazah dan baiat sebuah thariqah dari Asy-Syaikh Abdus Salam, yang rantai silsilah thariqah tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah thariqah ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abil Hasan Asyadili menerima baiat thariqah dari Asy-Syaikh Al-Qutub Asy-Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi. Beliau menerima talqin dan baiat dari Al-Qutub Asy-Syarif Abdurrahman Al-Attar Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani, dari Qutbil Auliya Taqiyuddin Al-Fuqair As-Sufi, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Fakhruddin, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Nuruddin Abil Hasan Ali, dari Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin, dari Sayyidi Syekh Muhammad Syamsuddin, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Zainuddin Al-Qazwini, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani, dari Sayyidi Syekh Abu Muhammad Sa'id, dari Sayyidi Syekh Sa'ad, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fathus Su'udi, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Muhammad Sa'id Al-Ghazwani, dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir, dari Sayyidina Syekh Syarif Al-Hasan bin Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jibril alaihi salam, dari Rabbul Izzati Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima ajaran dan baiat thariqah ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dalam samudera hakikat dan ma'rifatullah. Hal ini selain berkat dari keagungan ajaran thariqah itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi radhiyallahu anhu. Thariqah ini pula di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqah ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana. Maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqah ini, yang pada akhirnya menisbatkan nama thariqah ini dengan nama besar beliau dengan sebutan thariqah Syadiliyah.
Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia dari saat itu sampai sekarang yang mengambil berkah dari mengamalkan thariqah ini. Sebuah thariqah yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya serta para pengamalnya. Setelah cukup lama beliau tinggal bersama Asy-Syaikh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu, Syekh Abdus Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan dengan mengatakan, "Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syazilah. Untuk beberapa waktu tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, yakni Asy-Syadzili. Setelah itu, lanjut Asy-Syaikh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pula lah kelak engkau akan menerima warisan Al-Qutubah dan menjadikan engkau seorang wali kutub." Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy-Syaikh agar memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy-Syaikh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala yang maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu." Asy-Syaikh juga mengatakan, "Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirimu. Maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah warokmu. Dan berdoalah wahai anakku, ya Allah, rahmatilah diriku dari ingatan kepada mereka dan dari segala masalah yang datang dari mereka. Dan selamatkanlah daku dari kejahatan mereka. Dan cukupkanlah aku dengan kebaikan-kebaikanmu dan bukan dari kebaikan mereka. Dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya, setelah perpisahan itu, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi yang dilahirkan di kota Fes, Maroko, tetap tinggal di negeri kelahirannya itu sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah atau 1225 Masehi. Makam beliau sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Seusai berpisah dengan Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi, beliau mulai menapaki perjalanan yang pertama sebagai apa yang telah dipetakan oleh sang guru, yaitu mencari sebuah desa bernama Syazilah. Setelah dicari-cari, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa bernama Syazilah yang terletak di wilayah negeri Tunisia. Pada saat beliau tiba di desa itu, yang mengherankan, beliau sudah disambut dan dielu-elukan oleh segenap penduduk Syazilah, sedang beliau sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang memberitakan akan kedatangan beliau. Tapi itu sebuah kenyataan bahwa mereka dalam memberikan sambutan kepada beliau tampak sekali terlihat dari raut wajah mereka suatu kegembiraan yang amat dalam, seakan mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah lama dinanti-nantikan. Beliau tinggal di tengah-tengah desa Syazilah hanya beberapa hari saja, karena sejak tiba di kota itu, beliau telah memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di tengah keramaian masyarakat. Beliau ingin bermukim di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuknya orang-orang. Memang tujuan beliau datang ke kota itu sesuai dengan petunjuk sang guru, semata-mata hanyalah untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan ibadah beliau dengan cara menjauh dari masyarakat. Akhirnya beliau memilih tempat di luar kota Syazilah, yaitu di sebuah bukit yang bernama Zokhwan. Maka berangkatlah beliau ke bukit itu dengan diiringi oleh sahabat beliau bernama Abu Muhammad Abdullah bin Salamah Al-Habibi. Dia adalah seorang pemuda penduduk Asy-Syazilah yang memiliki ketakwaan dan telah terbuka mata hatinya.
Di bukit itu, beliau melakukan latihan-latihan rohani dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Setiap jengkal waktu, beliau gunakan untuk menempa rohani dengan melakukan riyadhah, mujahadah, dan menjalankan wirid-wirid sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru beliau, yakni Asy-Syaikh Abdul Salam. Di bukit itu, beliau melakukan uzlah dan suluk dengan cara menggeladi nafsu sehingga benar-benar menjadi pribadi yang cemerlang dan istiqomah yang diliputi dengan rasa khidmah dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kehidupannya, beliau bersama sahabat setianya Al-Habibi hanya mengambil tumbuhan yang ada di sekitar Bukit Zaghwan itu saja. Tetapi sejak beliau bermukim di bukit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan sebuah mata air untuk memenuhi keperluan beliau. Pernah pada suatu hari beliau menyaksikan Gusi Al-Habibi terluka hingga mengeluarkan darah lantaran terkena ranting dari dedaunan yang dimakannya. Melihat hal itu, beliau menjadi terharu karena sahabat yang setia mengiringinya harus mengalami kesakitan. Segera saja setelah itu beliau mengajak Al-Habibi turun ke desa Syadilah untuk mencari makanan yang lunak, dan sekiranya telah tercukupi, maka beliau berdua segera naik kembali ke Bukit Zaghwan untuk meneruskan perjalanan. Memang semenjak beruzlah itulah di bukit itu kadang-kadang beliau berdua turun ke desa Syadilah untuk berbagai keperluan. Berkaitan dengan pengalaman kerohanian, diceritakan oleh Al-Habibi bahwa pada suatu ketika dia pernah melihat dalam pandangan mata batinnya nampak segerombolan malaikat alaihimussalatu wassalam mengerumuni Asy-Syaikh. Al-Habibi melanjutkan, bahkan sebagian dari malaikat itu ada yang berjalan beriringan bersamaku dan ada pula yang bercakap-cakap dengan aku. Tidak jarang pula dilihat oleh Al-Habibi arwah para waliullah yang secara berkelompok maupun sendiri-sendiri mendatangi dan mengerubuti Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili. Para wali-wali itu rahimahullah dikatakan oleh Habibi merasakan memperoleh berkah lantaran kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili. Sehubungan dengan nama desa Syadilah yang akhirnya bertautan dengan nama beliau, diceritakan oleh beliau bahwa beliau pada suatu ketika dalam fananya pernah mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, mengapa nama Syadilah engkau kaitkan dengan namaku? Maka dikatakan kepadaku, ya Ali, aku tidak menamakan engkau dengan nama Asy-Syadzili, tetapi Asy-Syadzili, penekanan kata pada dzal yang artinya jarang atau langka, yaitu karena keistimewaanmu dalam menyatu untuk berkhidmat demi untukku dan demi cinta kepadaku. Beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar turun dari bukit dan keluar dari tempat khalwatnya untuk segera mendatangi masyarakat. Diceritakan oleh beliau, pada waktu itu telah dikatakan kepadaku, hai Ali, turun dan datangilah manusia-manusia agar mereka memperoleh manfaat daripadamu. Lalu aku pun mengatakan, ya Allah, selamatkanlah diriku dari manusia banyak, karena aku tidak berkemampuan untuk bergaul dengan mereka. Lalu dikatakan kepadaku, turunlah wahai Ali, aku akan mendampingimu dengan keselamatan dan akan aku singkirkan engkau dari mara bahaya. Aku katakan pula, ya Allah, engkau serahkan diriku kepada manusia-manusia termasuk apa yang aku makan dan harta yang aku pakai. Maka dikatakan kepadaku, hendaklah engkau menafkahkan dan akulah yang mengisi. Pilihlah dari jurusan tunai ataukah jurusan ghaib. Setelah selesai menjalani seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam dan setelah mendapat perintah untuk keluar dari tempat uzlahnya guna mendatangi masyarakat, maka beliau segera melanjutkan perjalanannya sesuai dengan pemetaan berikutnya, yaitu menuju kota Tunis. Kalau di runut nasab maupun tempat kelahiran Syekh Agung ini, tidak didapati sebuah nama yang memungkinkan ia dinamakan Syadzili, dan memang nama tersebut adalah nama yang dia peroleh dalam perjalanan ruhaniyah. Dalam hal ini, Abul Hasan sendiri bercerita, ketika saya duduk di hadapan Syekh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Di dalam hatiku terbesit ingin tanya kepada Syekh tentang nama Allah. Akan tetapi anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, wahai Abul Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah, padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari. Maksudnya nama Allah telah berada dalam hatimu. Akhirnya Syekh tersenyum dan berkata,
dia telah menjawab pertanyaanmu. Selanjutnya, Syekh Abdussalam memerintahkan Abul Hasan untuk pergi ke daerah Afrikiyah, tepatnya di daerah bernama Syadilah, karena Allah akan menyebutnya dengan nama Syadili. Padahal pada waktu itu Abul Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat, Abul Hasan meminta wasiat kepada Syekh. Kemudian dia berkata, "Ingatlah Allah, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori nama Allah. Jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal wajib, maka kamu akan memperoleh derajat kewalian. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka kamu akan memperoleh derajat orang yang warok. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa, Allahumma arrihni min dzikrihim wa minal awaridi min kibalihim, wa najjini min syarrihim, wa aghinni bi khairika an karimihim, wa tawallani bil khususiyati min bainihim, innaka ala kulli syai'in qadir." Selanjutnya, sesuai petunjuk tersebut, Syekh Abul Hasan berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam perjalanan ruhaniyah kali ini, dia banyak mendapat cobaan sebagaimana cobaan yang telah dialami oleh para wali-wali pilihan. Akan tetapi dengan cobaan tersebut justru semakin menambah tingkat keimanannya dan hatinya semakin jernih. Sesampainya di Syadilah, yaitu daerah dekat Tunis, dia bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Za'faron untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beribadah di tempat tersebut, salah satu muridnya mengetahui bahwa Syekh Abul Hasan banyak memiliki keramat dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Pada akhir munajatnya ada bisikan suara, "Wahai Abul Hasan, turunlah dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan mendapat dan mengambil manfaat darimu." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, mengapa engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Aku tidak mampu." Kemudian dijawab, "Sudahlah, turunlah, insya Allah kamu akan selamat dan kamu tidak akan mendapat celaan dari mereka." Kemudian beliau berkata lagi, "Kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka?" Suara itu kembali menjawab, "Bekerjalah, aku maha kaya. Kamu akan memperoleh rizki dari usahamu, juga dari rizki yang aku berikan secara gaib." Dalam dialog ilahiyah ini, dia bertanya kepada Allah, kenapa dia dinamakan Syadili padahal dia bukan berasal dari Syadilah. Kemudian Allah menjawab, "Aku tidak menyebutmu dengan Syadili, akan tetapi kamu adalah Syazuli, artinya orang yang mengasingkan untuk berkhidmat dan mencintaiku." Dialog ilahiyah yang syarat makna dan misi ini membuatnya semakin mantap menapaki dunia tasawuf. Tugas selanjutnya adalah bergaul bersama masyarakat, berbaur dengan kehidupan mereka, membimbing dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ketenangan hidup. Dan Tunis adalah tempat yang dituju wali agung ini. Di Tunis, Abul Hasan tinggal di Masjid Al-Bilad. Di sekitar tempat tersebut banyak para ulama dan para sufi. Di antara mereka adalah karibnya yang bernama Al-Jalil Sajid Abul Azaim, Syekh Abul Hasan Asyakli, dan Abu Abdillah As-Sobuni. Popularitas Syekh Abul Hasan semerbak harum di mana-mana. Aromanya sampai terdengar di telinga Qadhi Al-Jamaah Abul Qasim bin Barra. Namun aroma ini perlahan membuatnya sesak dan gerah. Rasa iri dan hasud muncul di dalam hatinya. Dia berusaha memadamkan popularitas sufi agung ini. Dia melaporkan kepada Sultan Abi Zakaria dengan tuduhan bahwa dia berasal dari golongan Fatimi. Sultan meresponnya dengan mengadakan pertemuan dan menghadirkan Syekh Abul Hasan dan Qadhi Abul Qasim. Hadir di situ juga para pakar fikih. Pertemuan tersebut untuk menguji seberapa kemampuan Syekh Abul Hasan. Banyak pertanyaan yang dilontarkan demi menjatuhkan dan mempermalukan Abul Hasan di depan umum. Namun, sebagaimana kata-kata mutiara Imam Syafi'i, dalam ujian orang akan terhina atau bertambah mulia. Dan nyatanya bukan kehinaan yang menimpa wali besar ini. Kemuliaan, keharuman nama justru semakin semerbak memenuhi berbagai lapisan masyarakat. Qadhi Abul Qasim menjadi tersentak dan tertunduk malu, bukan hanya karena jawaban-jawaban Asyadili yang tepat dan bisa menepis semua tuduhan, tapi pengakuan Sultan bahwa Syekh Abul Hasan adalah termasuk pemuka para wali. Rasa iri dan dengki si Qadhi terhadap Syekh Abul Hasan semakin bertambah. Kemudian dia berusaha membujuk Sultan dan berkata, "Jika Tuan membiarkan dia, maka penduduk Tunis akan menurunkanmu dari singgasana." Ada pengakuan kebenaran dalam hati.
tinggi. Ada juga kekhawatiran akan lengser dari singgasana. Sultan demi mementingkan urusan pribadi menyuruh para ulama fikih untuk keluar dari Balai Rung dan menahan Syekh Abul Hasan untuk dipenjara dalam istana. Kabar penahanan Syekh Abul Hasan mendorong salah seorang sahabatnya untuk menjenguknya. Dengan penuh rasa prihatin, si Karib berkata, "Orang-orang membicarakanmu bahwa kamu telah melakukan ini dan itu." Sahabat-sahabat tadi menangis di depan Syekh Abul Hasan, lalu dengan percaya diri dan kemantapan yang tinggi, Syekh tersenyum manis dan berkata, "Demi Allah, andai kata aku tidak menggunakan adab syara, maka aku akan keluar dari sini." Seraya mengisyaratkan dengan jarinya, setiap jarinya mengisyaratkan ke dinding, maka dinding tersebut langsung terbelah. Kemudian Syekh berkata kepadaku, "Ambilkan aku 1 teko air, sajadah dan sampaikan salamku kepada kawan-kawan. Katakan kepada mereka bahwa hanya sehari saja kita tidak bertemu, dan ketika sholat maghrib nanti kita akan bertemu lagi." Tunis kendati pun bisa dikatakan cikal bakal Asyadili menancapkan thariqah Syadiliyah, namun itu bukan persinggahan terakhirnya. Dari Tunis, Syekh Abul Hasan menuju negara kawasan timur yaitu Iskandaria. Di sana dia bertemu dengan Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Pertemuan dua syekh tadi memang benar-benar mencerminkan antara seorang mursyid dan murid. Adapun sebab mengapa Syekh pindah ke Mesir, beliau sendiri yang mengatakan, "Aku bermimpi bertemu baginda Nabi. Beliau bersabda padaku, 'Hai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepadaku.'" Di Iskandaria beliau menikah lalu dikaruniai 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semasa di Mesir beliau sangat membawa banyak berkah. Di sana banyak ulama yang mengambil ilmu dari Syekh Agung ini. Di antara mereka adalah Hakim Tenar Izzuddin bin Abdissalam, Ibnu Daqiq, Al-Hafidh Al-Mungdiri, Ibnul Hajib, Ibnu Sholah, Ibnu Usfur, dan yang lain-lain di Madrasah Al-Kamiliyah yang terletak di Jalan Al-Mu'iz Lidinillah. Selama berada di Tunisia, beliau bersahabat dan banyak berdiskusi dengan para ulama dan kaum sufi besar di sana. Di antara mereka terdapat Syekh Abul Hasan Ali bin Makhluf Asyadili, Abu Abdullah As-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Paituni, Abu Abdillah Al-Binai Al-Hayyah, Abu Abdillah Al-Jarihi. Sedangkan di antara murid-murid beliau di Tunisia, di mana sebagian mereka adalah para ulama kenamaan, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Taqiyuddin bin Daqiq Aid, Abdul Adim Al-Munziri, Ibnu Soleh, Ibnu Hajib, Jamaluddin Usfur, Nabiyuddin bin Auf, Muhyiddin bin Suraqah, dan Ibnu Yasin. Di antara kemuliaan beliau sebagaimana kesaksian sahabat perjalanannya bahwa diutusnya Syekh Abul Hasan Asyadili oleh gurunya agar berangkat menuju Iskandaria karena di kota itu telah menunggu 40 waliullah untuk meneruskan pelajaran kepada beliau. Sultanul Aulia Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau untuk menulis ilmu-ilmu beliau, mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. Beliau adalah sangat terpuji akhlaknya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur 6 tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam ghaib, yakni uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau. Beliau didatangi Nabiullah Khidir alaihissalam untuk menetapkan wilayatul azimah kepada beliau, yakni menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi. Ketika beliau baru berusia 6 tahun, beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh. Beliau mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik hingga wafat beliau, sehingga beliau berkata, apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29.
Awal puasa pada hari Senin Lailatul Qadarnya malam 21. Awal puasa pada hari Selasa Lailatul Qadarnya malam 27. Awal puasa pada hari Rabu Lailatul Qadarnya malam 19. Awal puasa pada hari Kamis Lailatul Qadarnya malam 25. Awal puasa pada hari Jumat maka Lailatul Qadarnya pada malam 17. Sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Barang siapa yang meninggal dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Doa beliau mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah SAW selama 40 tahun. Artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. Lalu karomah berikutnya adalah beliau dibukakan oleh Allah bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk ke dalam thariqahnya. Padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang yang sesudah masa beliau sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya, yakni pengikut thariqahnya, diberi karunia bebas dari neraka. Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu sungguh telah digembirakan diberi karunia. Barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya atau pengikutnya, akan memberikan syafaat di akhirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan tiap-tiap wali kutub sesudah beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan thariqahnya, dan Allah telah mengabulkan doa beliau tersebut. Maka dari itu, wali kutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan pengikut beliau. Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala atau bencana yang bersifat umum, maka pengikut thariqah Syadiliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Syekh Samsuddin Al-Hanafi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pengikut thariqah Syadiliyah dikaruniai kemuliaan 3 macam yang tidak diberikan pada golongan thariqah yang lain. Yang pertama, pengikut thariqah Syadiliyah telah dipilih di Lauhil Mahfud. Yang kedua, pengikut thariqah Syadiliyah apabila jadab atau majdub akan cepat kembali seperti sedia kala. Lalu yang ketiga, seluruh wali kutub yang diangkat sesudah masa Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu akan diambil dari golongan ahli thariqah Syadiliyah. Apabila beliau mengasuh atau mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab. Rasulullah SAW memberikan izin bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul kepada Syekh Abul Hasan Asyadili. Inilah beberapa karomah-karomah Syekh Abul Hasan Asyadili yang dirangkum dari kitab Tanwirul Ma'ali Manaqibi Ali bin Abdul Hasan Asyadili karya Syekh Muhammad Nahrawi atau Mbah Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol Muntilan Magelang. Berikut adalah beberapa dasar-dasar pemikiran Syekh Abul Hasan Ali Asyadili. Yang pertama adalah seseorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf, maka terlebih dahulu harus mendalami dan memahami ajaran syariat. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid kesayangan dan penerus thariqah Syadiliyah, mengatakan bahwa gurunya setiap tahun menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di kota suci mulai bulan Rajab sampai masa haji habis. Seusai ibadah haji, beliau pergi berziarah ke makam Nabi SAW di Madinah pada musim haji yang terakhir, yaitu tahun 656 Hijriah. Sepulang dari haji, beliau memerintahkan muridnya untuk membawa minyak wangi dan perangkat merawat jenazah lainnya. Ketika muridnya bertanya untuk apa kesemuanya ini, beliau menjawab, di jurang Humaisaro di provinsi Bahr Ahmar akan terjadi kejadian yang pasti. Maka di sanalah beliau meninggal. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi di kota Humaisiro, Mesir. Hingga kini makamnya masih selalu diziarahi baik oleh pengikut tarekat Syadiliyah ataupun bukan.
Pada suatu ketika, Sultan Abi Zakaria dikejutkan dengan berita bahwa budak perempuan yang paling disenangi dan paling dibanggakan terserang penyakit langsung meninggal. Ketika mereka sedang sibuk memandikan budak itu untuk kemudian disolati, mereka lupa bara api yang masih menyala di dalam gedung. Tanpa ampun, bara api tadi melalap pakaian, perhiasan, harta kekayaan, karpet dan kekayaan lainnya yang tidak bisa terhitung nilainya. Sembari merenung dan mengevaluasi kesalahan masa lalu, Sultan yang pernah menahan Syekh Sadili karena hasutan Qadhi Abul Qasim tersadar bahwa kejadian-kejadian ini karena sikap dia terhadap Syekh Abul Hasan. Dan demi melepaskan kutukan ini, saudara Sultan yang termasuk pengikut Syekh Abul Hasan meminta maaf kepada Syekh atas perlakuan Sultan kepadanya. Cerita yang sama juga dialami oleh Ibnu Al-Barra. Ketika mati, ia juga banyak mengalami cobaan baik harta maupun agama. Di antara karomahnya adalah Abul Hasan berkata, ketika dalam suatu perjalanan aku berkata, "Wahai Tuhanku, kapankah aku bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadamu?" Kemudian beliau mendengar suara, yaitu apabila kamu berpendapat tidak ada orang yang diberi nikmat oleh Allah kecuali hanya dirimu. Karena belum tahu maksud ungkapan itu, aku bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa berpendapat seperti itu? Padahal engkau telah memberikan nikmatmu kepada para nabi, ulama dan para penguasa." Suara itu berkata kepadaku, "Andai kata tidak ada para nabi, maka kamu tidak akan mendapat petunjuk. Andai kata tidak ada para ulama, maka kamu tidak akan menjadi orang yang taat. Dan andai kata tidak ada para penguasa, maka kamu tidak akan memperoleh keamanan. Ketahuilah, semua itu nikmat yang aku berikan untukmu." Di antara karomah Sudi Agung ini adalah ketika sebagian para pakar fikih menentang Hizib Bahar, Syekh Sadili berkata, "Demi Allah, saya mengambil hizib tersebut langsung dari Rasulullah SAW harfan biharfin, yakni setiap huruf demi huruf." Di antara karomah Syekh Sadili adalah pada suatu ketika dalam satu majelis beliau menerangkan bab zuhud. Beliau waktu itu memakai pakaian yang bagus. Ketika itu ada seorang miskin ikut dalam majelis tersebut dengan memakai pakaian yang jelek. Dalam hati si miskin berkata, bagaimana seorang syekh menerangkan bab zuhud sedangkan dia memakai pakaian seperti ini? Sebenarnya sayalah orang yang zuhud di dunia. Tiba-tiba syekh berpaling ke arah si miskin dan berkata, "Pakaian kamu ini adalah pakaian untuk menarik simpatik orang lain. Dengan pakaianmu itu, orang akan memanggilmu dengan panggilan orang miskin dan menaruh iba padamu. Sebaliknya, pakaianku ini akan disebut orang lain dengan pakaian orang kaya dan terjaga dari meminta-minta." Sadar akan kekhilafannya, si miskin tadi beranjak berlari menuju Syekh Sadili seraya berkata, "Demi Allah, saya mengatakannya tadi hanya dalam hatiku saja, dan saya bertaubat kepada Allah. Ampuni saya ya Syekh." Rupanya hati Syekh terharu dan memberikan pakaian yang bagus kepada si miskin itu dan menunjukkan ke seseorang guru yang bernama Ibnu Ad-Dahan. Kemudian Syekh berkata, "Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu melalui hati orang-orang pilihan, dan semoga hidupmu berkah dan mendapatkan husnul khotimah." Rasulullah SAW memberikan izin bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul kepada Syekh Abul Hasan Asyadili. Beberapa pendapat ulama tentang Syekh Abul Hasan Ali Asyadili, di antaranya adalah Syekh Al-Munawi berkata, ketika ditanya orang siapa syekhnya, Syekh Abul Hasan Ali menjawab, "Adapun pada masa lalu Syekh Abdus Salam Masyisi, sekarang aku minum dari 10 lautan, 5 di antaranya di langit dan 5 di bumi." Imam Al-Mursi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membukakan tabir pemandanganku, maka aku lihat Syekh Abu Madian bergantung di tiang arsy. Aku mengajukan pertanyaan, "Berapa banyak ilmu Anda?" Dia menjawab, 71. Aku bertanya lagi, "Apa jabatanmu?" Dia menjawab, "Khalifah keempat dan pemimpin 7 wali abdal." Kutanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang Abu Hasan Asyadili?" Dia menjawab, "Dia lebih daripadaku dengan 40 ulama. Dia adalah samudra tidak bertepi." Abu Abdullah Asyatibi berkata, "Aku setiap malam mengadakan hubungan dengan Syekh Abul Hasan beberapa kali. Aku memohon berbagai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraannya. Ternyata hajatku dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada beliau,
"Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, relakah Rasul kepada Abu Hasan? Aku selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan beliau. Ternyata doaku makbul. Bagaimana pendapat Rasulullah tentang dirinya?" Beliau bersabda, "Abu Hasan itu adalah putraku secara ruhaniyah. Anak adalah bagian dari ayah. Siapa yang berpegang kepada sebagian, berarti sesungguhnya berpegang pada semua. Apabila kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara Syekh Abu Hasan, maka sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraanku." Wasiat dan nasihat Syekh Abdul Hasan Asyadili diantaranya adalah, jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan Sunnah Rasul dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Kembalilah dari menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau menjadi ahli tauhid. Berbuatlah sesuai dengan rukun-rukun syara, maka engkau menjadi ahli sunnah. Gabungkanlah keduanya, maka engkau menuju kesejatian. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kalian mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan lewat Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mewariskan ilmu, sedangkan Kutub Qulub Al-Makki mewariskan cahaya kepada kalian. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kontemplasi, menjauhkan diri dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur, dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian kalian bisa tergolong orang-orang saleh. Sejak kedatangannya di negara Mesir, Imam Abu Hasan Asyadili telah mendapatkan isyarah mengenai tempat wafatnya. Suatu ketika ia bermunajat, "Duhai Tuhanku, engkau telah menempatkanku di negara bangsa Koptik. Semoga engkau wafatkan aku di antara mereka, sehingga dagingku bercampur dengan daging mereka, serta tulangku berkumpul dengan tulang mereka." Kemudian terdengarlah sebuah suara, "Wahai Ali, sungguh kelak engkau akan diwafatkan di tempat yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah." Di akhir hayatnya, Imam Abu Hasan Asyadili berangkat untuk menunaikan haji. Akan tetapi di tengah perjalanan ia mengalami sakit parah. Sebelum wafatnya, Imam Abu Hasan Asyadili berwasiat untuk istiqomah membaca Hizb Bahar. "Jagalah Hizb Bahar untuk anak-anak kalian. Sungguh di dalamnya terdapat Asma' al-Mu'adzam." Sebelum wafatnya, Imam Abu Hasan Asyadili menyuruh muridnya untuk mengambilkan air di sumur terdekat. Akan tetapi muridnya mengatakan, "Wahai tuanku, air di daerah ini asin, sedangkan air yang kita bawa terasa segar. Bawakan air sumur kepadaku, sungguh apa yang aku inginkan berbeda dengan yang kalian persangkakan," jawab Imam Abu Hasan Asyadili. Maka Imam Abu Hasan Asyadili berkumur dengan air sumur tersebut, dan ia mendoakan air bekas berkumurnya. Kemudian air bekas berkumur beliau dimasukkan ke dalam sumur terdekat. Dengan izin Allah, air sumur tersebut berubah menjadi segar dan melimpah. Imam Abu Hasan Asyadili wafat pada tahun 656 Hijriah di sebuah gurun pasir bernama Humaisarah yang berada di antara daerah Luxor dan Qina. Penerus tarekat Syadiliyah setelah beliau adalah Abu Abbas Al-Mursi. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.